Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk mewartakan karya Tuhan yang begitu ajaib, untuk mewartakan kasih Tuhan yang sungguh tak terbatas. Tetapi hal itu harus diwujud nyatakan di dalam keselarasan di setiap kata yang terucap dari mulut kita dan juga dari tindakan kita sebagai seorang yang beriman dan mengenal Tuhan yang adalah kasih. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama di setiap persiaran hidup kami dalam menapaki lembaran kehidupan di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini kita bersama mendengarkan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di mana Paulus menghadirkan sebuah pujian kepada jemaat di Tesalonika karena iman dan kasih mereka yang semakin bertambah dan kuat. Mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah karena berani menderita dan berbuat baik. Allah sungguh dimuliakan dan dihadirkan kasih-Nya secara nyata di dalam persiaran hidup mereka. Sebuah pujian yang kita dengarkan pada hari ini oleh Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, mau mengingatkan dan mengajak Anda, saya, serta kita semua agar kita tidak patah semangat, agar kita tidak mudah untuk berhenti dari perbuatan baik yang sudah kita mulai. Kasih dan karya kemuliaan Tuhan akan tetap ada ketika Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman senantiasa menghidupi imannya dan semakin teguh kuat mengandalkan Allah di setiap pelayanan yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya. Ia tidak memikirkan kemegahan ataupun pujian yang ditujukan untuk diri sendiri, tetapi semuanya dilakukan semata-mata untuk kemuliaan Allah. Mestinya semangat itulah yang dihidupi oleh orang beriman yang katanya mengenal kasih Tuhan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah di dalam perjalanan persiaran hidup kita, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita melakukan semuanya untuk keuntungan pribadi, supaya mendapatkan apa yang menjadi ambisi pribadi kita? Tetapi jika Anda dan saya serta kita semua mengaku sebagai orang beriman, mestinya semuanya dilakukan untuk memuliakan Allah Bapa yang ada di surga. Di dalam Injil suci menurut Matius pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua dihadapkan pada kritik yang begitu keras
yang ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pada saat itu berhadapan langsung dengan Yesus. Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka. Mereka telah berbuat begitu banyak aneka penyimpangan di dalam hidupnya dan merugikan sesamanya. Dan mereka sendiri sebetulnya belum tergerak hatinya untuk memperbaiki kondisi dan cara hidup mereka. Yesus mengkritik mentalitas dari ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka seringkali mengutuki orang, menghakimi dan bahkan menjatuhkan hukuman kepada sesamanya yang melanggar. Mereka bahkan menuntut sesuatu yang berat kepada jemaat, tetapi yang dikritik oleh Yesus ialah mereka hanya berteriak tetapi tidak melakukannya. Mereka menuntut orang lain, tetapi pada dirinya sendiri ia melakukan kesalahan. Ia berbicara tentang ketaatan, kekudusan, tetapi mereka sendiri yang melanggar ketaatan dan kekudusan itu. Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua, bagi pribadi yang masih bermentalkan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi masa kini, yang pandai berpakaian kerohanian, yang pandai berkata-kata tentang keagamaan yang ada di dalam kitab suci, tetapi tidak pernah melakukannya di dalam kehidupan nyata. Yang rajin ke gereja, tetapi tidak melakukan pertobatan dan terus melakukan perbuatan yang salah di hadapan Tuhan. Yang mengatakan tentang kasih, yang menyatakan tentang bagaimana kita berbagi, tetapi kita justru memanipulasi kebaikan sesama untuk keuntungan pribadi. Kita menolong bukan karena untuk mewartakan kasih Allah, tetapi untuk mengendalikan orang itu. Itu adalah ciri-ciri yang bermentalkan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan Yesus sama sekali tidak mengendaki hal sedemikian. Yesus mengingatkan agar kita sebagai orang beriman untuk hidup seia, sekata, sepikir, dan sejalan dengan tindakan kita yang nyata. Lihatlah dan belajarlah dari Santa Perawan Maria yang kita peringati pada hari ini. Peringatan wajib Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Anda dan saya diingatkan kembali bahwa tidak seorang pun setelah Tuhan yang mencintai kita seperti Bunda yang paling pengasih ini. Bunda Maria senantiasa mendoakan dan memberikan teladan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang beriman sejati. Ia selalu di dalam diam, merefleksikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak mendahului rencana Tuhan. Ia tidak menuntut Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Tetapi ia senantiasa berinisiatif kalau itu untuk kebaikan bersama. Ia tidak munafik, ia tampil apa adanya. Dia tidak muluk-muluk memakai topeng, tetapi dia hidup di dalam kejujuran sebagaimana yang Allah kehendaki. Beranikah kita untuk hidup di dalam kejujuran dan apa adanya sebagai orang yang beriman dan mengenal Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Awal pekan sudah terbuka, lembaran kosong sudah tersedia di sana yang meminta kita untuk mengisi dengan sesuatu sebagai wujud tanggung jawab kita atas iman kita.
dan bukan mengisinya dengan catatan merah dari kemunafikan dan ketidakjujuran kita. Orang yang beriman senantiasa melakukan pertobatan dan hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang Allah rencanakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.